Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majjid على حبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي وآله. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita kembali dalam majelis yang mulia ini dalam rangka tafaqquh fid din, yaitu mendalami ilmu agama. Dan kemarin telah kita bahas tentang pembagian air. Pertemuan pertama itu tentang air yang suci mensucikan serta pembagian-pembagiannya. Kemudian yang kedua kita bahas air suci yang tidak bisa dipakai bersuci. Dan yang ketiga yang akan kita bahas sekarang adalah air najis. Ya, aslinya nggak ada air najis, tapi air mutanajis. Air suci yang terkena najis. Yang belakang jangan rame. Bisa. Jadi ada air mutanajis, air suci yang terkena najis, ya. Sehingga dalam hal ini air suci kalau terkena najis apakah langsung najis? Nah, ini yang akan kita bahas. Kemudian najis yang bagaimana yang menyebabkan air itu langsung diakui najis atau yang bagaimana itu akan dibahas pada malam ini, ya. Nah, sebelum kita membahas tentang air yang kena najis, kita harus tahu dulu najis itu apa. Karena kalau kita membahas air kena najis, nggak ngerti najis ya repot. Sehingga dalam hal ini najis itu kalau dalam arti definisinya, najis adalah kullu syai'in mustaqdar la tahsihus shalah bi. Segala sesuatu yang menjijikkan, yang tidak sah sholat kalau ketempelan dengan benda itu. Ya, maka di sini semua yang menjijikkan itu masuk sampah, masuk ingus, masuk kotoran telinga, kotoran hidung. Nah, tapi la tasir sholah bih ini tidak masuk sampah. Sampah tetap sah sholat di tong sampah, itu tetap sah. Ya, kena kecap, kena campuran bumbu rujak, seumpama kena baju kotor, tapi bukan najis. Karena sesuatu yang suci, walaupun digabung-gabung kayak apa, hukumnya tetap suci. Sehingga harus kita tahu ada istilah najis, ada istilah kotor. Semua yang kotor, ya, itu belum tentu najis. Dan semua yang najis belum tentu kotor. Ya, bahkan istilah kotoran itu ada kalanya suci. Ya, kotoran telinga suci, kotoran hidung suci. Ya, kotoran, tapi kotoran apa? Kotoran hidung suci. Kotoran mata atau tahi mata, bahkan istilahnya tahi suci. Kenapa? Karena itu istilah saja. Ya. Dan ada kalanya najis itu tidak harus kotor. Ada najis yang bersih. Contoh gading gajah yang sudah dipoles, diukir,
ya dijual di toko-toko yang besar, maka orang nggak mengatakan itu kotor, itu bersih, bahkan lebih bersih dari baju kita saking dipolesnya. Tapi najis karena dia bangkai. Nah, sehingga dalam hal ini perlu kita ketahui najis itu ada bermacam-macam. Pembagian najis, najis kalau dibagi pada perkara yang bisa atau cara menghilangkannya itu ada 3. Nanti akan kita bahas itu. Nah, yang akan kita bahas sekarang macam-macam najis dari bentuknya, ya, dari bentuknya. Najis yang pertama, ya, itu segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, ya, jalan belakang, jalan depan. Segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan itu najis, kecuali sperma atau mani. Kalau mani karena dia cikal bakal makhluk, maka hukumnya suci. Sebab kalau mani kita hukumi najis, maka semua makhluk najis, karena dia berasal dari sperma yang najis. Tapi tidak, sperma ini hukumnya suci. Karena itulah semua makhluk hidup suci ketika dia hidup, kecuali spermanya hewan babi dan anjing. Sperma kedua hewan ini najis, karena itulah hewannya najis, karena terbuat dari sperma yang najis. Nah, sehingga dalam hal ini kita harus mengetahui ada pengecualian, yaitu sperma, ya. Kemudian ada kalanya yang keluar dari 2 jalan itu mutanajis, ya. Yang pertama, yang keluar dari 2 jalan, ya. Ini bentuk najis, itu dibagi 3. Yang pertama adalah najis, ini kebanyakan, ya, seperti apa? Kencing, ya, kotoran, ya. Apalagi? Ada yang tahu? Apalagi? Angin nggak najis. Kalau angin najis, repot juga, tiap kentut cuci juga, ya. Tidak najis kalau buang angin. Bangkai keluar dari 2 jalan, repot juga. Darah haid, ya, haid. Cairan kuning, ada kristal. Ya biasanya orang sakit habis buang air kecil, atau waktu dia capek betul, capean, itu namanya wadi. Bukan kencing, dia wadi. Ada namanya madhyun, ya. Yaitu merasa lezat ketika keluar, ya. Dan ciri-cirinya hampir sama. Bedanya kalau mandi suci, kalau madhi itu najis. Kayak Pak Ustaz, kalau saya nggak bisa bedakan ini sperma apa madhi, ini saya nggak bisa bedakan. Kata ulama, kalau Anda ragu, maka silahkan milih salah satu. Kalau Anda malas mandi, ya pilih madhi. Berarti wajib ganti, najis. Dan nggak usah mandi, cukup wudu, cuman najis,
Jadi sarungnya itu najis. Tapi kalau Anda cuma punya satu sarung, ya, ya pilih dia mandi. Nggak perlu Anda cuci, tapi wajib mandi. Nah, ini kalau keluar sesuatu yang dia ragu, ini sperma apa madhi. Madhi itu apa namanya, keluarnya itu hampir sama, ciri-cirinya pun sama, ya, keluar muncrat. Muncrat termasuk ciri, ya, karena Allah berfirman khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat tarabin. Manusia diciptakan dari air yang muncrat, ya, yang keluar dari antara sulbi dan tulang dada, tarabin sini, ya. Dari situ ini penjelasan Quran bahwa menunjukkan bahwasanya keluarnya seperti itu. Yang kedua, aroma. Aromanya seperti sama kayak adonan tepung. Adonan tepung atau seperti kuncup apa, kurma. Pohon kurma itu buahnya kalau kuncup aromanya sama itu. Kayak itu. Ya. Kemudian urusan apa, kentalnya sama, nggak jauh beda. Terus siapa membedakannya? Ya, kalau nggak bisa bedakan, pilih salah satu. Kalau milih mandi berarti Anda suci, ini boleh Anda pakai sholat sarung itu, ya, tapi wajib mandi. Jadi kalau Anda pilih madhi, maka hukumnya najis, nggak perlu mandi, wajib cukup wudu saja, ya. Dan banyak ini ya, caranya, ya. Adalah mani atau sperma. Ini hukumnya suci, kecuali maninya anjing dan babi. Maka mani keduanya hukumnya najis. Ya. Yang ketiga, mutanajis. Mutanajis ini apa, Ustaz? Bedanya najis mutanajis, kalau najis nggak bisa disucikan. Kalau mutanajis bisa disucikan. Artinya dia najis, cuman bisa dibasuh, disucikan, maka jadi suci. Contoh, telur. Telur itu keluar dari dubur, ya. Kan dibilang tadi, semua yang keluar dari dua jalan hukumnya najis. Tapi ada pengecualian, telur dari dubur atau dari mulut. Ya, kalau pipi dikulu, kalau dari mulut dikulu. Kartun. Tapi kalau istilahnya apa namanya, ayam itu gitu, dengan syarat keluar sama cangkangnya. Kalau dia keluar tanpa cangkang, ya langsung ceplok gitu, taruh teflon, hukumnya najis. Ya, Ustaz, saya nyembelih ayam, setelah saya belah perutnya ada telurnya di dalam. Ini telurnya suci apa najis? Nah, suci. Kenapa suci? Karena dia belum keluar. Kan dibilang dia keluar. Dia belum keluar, masih tidak beri suci. Ya. Nah, kecuali lagi telur yang sudah berubah. Telur busuk, najis, masuk sini telur busuk walaupun keluar dengan cangkang. Atau telur sudah jadi embrio. Embrio ini hampir jadi anakan ayam, sudah ada matanya, itu najis, ya. Kadang ada orang dijual telur yang sudah hampir jadi, termasuk yang sering di kampung-kampung apa, telur tawon. Ini telurnya tawon, bukan itu tawon bayi katanya, najis, nggak boleh. Enak Ustaz, gurih haram, ya, apalagi ya, nggak bisa, ya. Termasuk sesuatu yang jarang keluar, jarang. Apa yang jarang? Ya terserah, yang penting yang jarang. Contoh kalau apa, biji kopi, ya. Biji kopi. Ini kopi luwak biasanya. Kopi luwak itu kopi yang dimakan oleh luwak musang, ya. Luwak ini musang.
Rosa itu punya keistimewaan bisa milih biji kopi yang berkualitas. Ya, sehingga biji kopi yang dimakan dua nanti keluar dengan kotorannya. Jadi nggak panjang gitu kotorannya itu ada biji kopi. Ya, apapun biji kopinya Ustaz, kalau dia pecah, hancur, entah itu jadi dua, jadi tiga, yang penting sekiranya kalau dipendam lagi nggak tumbuh, hukumnya najis masuk sini. Tapi kalau utuh masih, ya, maka dia mutanajis, dibasuh sehingga nggak ada aroma, rasa, warna, hukumnya suci. Disangrai, dideplok, jadilah biji kopi, dibuat kopi yang paling mahal, kopi luwak, ya. Berarti halal kopi luwak Ustaz. Halal kalau yang bikin ngerti fikih. Kalau nggak belajar ini, ya yang penting untung. Mau yang hancur, yang utuh dikumpulkan semua. Ya, dia nggak peduli mau najis mau enggak, yang penting jadi duit. Nah, disinilah ulama mengatakan masih hukumnya itu masih remeng-remeng kopi luwak ini. Kecuali yang punya itu orang yang ngerti fikih. Baru insya Allah. Kalau ada halal Ustaz, ada halal nggak bisa kita jadikan patokan. Ya, maaf, kadang-kadang ban mobil halal tulisannya. Saya pernah lihat ban mobil halal. Siapa yang makan ban mobil? Ya, pernah saya lihat ada apa label halalnya. Masya Allah, ban mobil halal. Ini repot lagi. Dan bukan berarti yang nggak ada label halal hukumnya haram. Tuh gorengan mana ada label halalnya? Ada gorengan label halal, pentol label halal nggak ada. Jadi nggak semua yang nggak label halal itu haram. Ya, cuman kita secara dohir kalau ada label halal itu ada yang jamin. Tapi bukan berarti yang nggak label halal terus haram. Kalau hemat saya pribadi urusan makanan itu kan tugas daripada pemerintah sudah ada nih di antara cabangnya Kemenak itu ada yang bagian BPOM atau mengurusi urusan makanan halal. Itu tinggal aja, gampang. Tinggal dia pakai label haram. Jadi dia mensidak semua makanan yang di Indonesia. Kalau ada campuran najis, campuran haram, dia kasih label haram. Yang nggak ada, nggak usah kasih label haram, berarti halal. Jadi intinya, menurut saya sendiri pribadi, ya jangan pakai label halal, pakai label haram. Sehingga yang nggak ada label haramnya berarti halal. Yang repot orang nggak punya dana untuk daftar ke label halal, akhirnya jadi haram, akhirnya repot juga kan, kasihan. Karena bayar Pak ya. Padahal itu tugas mereka untuk meneliti semua makanan yang ada di masyarakat. Ya, bubur ayam, oh ini aman, nggak usah dikasih label haram. Homer, oh jelas kasih label haram. Itu aja, nggak repot aslinya. Ya. Nah, cuman masalahnya gini, yang nggak lapor ya salah sendiri, nggak ada label halal. Lapornya bayar, masalahnya lapor nggak bayar nggak apa-apa. Nah, sehingga dalam hal ini agak kerepotan. Karena itulah kita tidak bisa mengatakan yang nggak berlabel halal terus haram, tidak. Karena apa? Karena tadi harus daftar dulu ya repot. Kembali ke pembahasan, sehingga dalam hal ini kita najis bisa diuji kopi, terus kemudian apa? Kelereng ya, kelereng keluar dari jalan belakang kelereng. Nah, kemudian apa? Cabai yang utuh ya, cabai yang full. Ya, ada lomba Agustusan makan cabai sekilo, tahunnya satu bungkus. Yang cerdas dia nggak ngunyah, langsung nelan cabainya. Yang lain keringetan dia santai, nggak kepedesan, ditelan langsung. Nah, selesai dia paling cepat habis, yang lain belum habis dia habis. Sejam sakit perut ya, ke WC. Ya, nah, keluar utuh, nah, cuci buat sambal.
Ya, kalau mau. Tapi jangan bilang-bilang istri kalau dari lomba. Ya. Intinya adalah ini cabai yang masih utuh keluar dari jalan belakang, hukumnya mutanajis, bukan najis. Kalau pecah dia, ya maka hukumnya najis. Kalau nggak pecah, hukumnya mutanajis. Ya. Nah itu diantara apa namanya sesuatu yang keluar dari dua jalan. Kemudian di antara yang najis juga adalah darah ya. Darah. Nah, darah ini ada pengecualian. Ada darah yang suci. Bahkan ada darah yang halal. Boleh dimakan. Nabi bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman." Dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Wa ammal maitatan fasamaku wal jarad. Adapun dua bangkai yang halal yaitu ikan ya. Ikan itu nggak perlu disembelih. Nggak perlu disembelih walaupun hiu ya. Walaupun paus nggak perlu sembelih. Kenapa? Karena bangkainya sendiri halal ya, nggak perlu disembelih. Nah, tapi haram ya masak ikan hidup-hidup karena nyiksa ya, minyak lagi apa panas cemplungkan ikan renang situ mati nyiksa, dan ini dosa kan sama aja dibunuh juga. Membunuh itu harus ada make dibarengi dengan perbuatan baik. Nabi bersabda, "Innallaha katabal ihsan ala kulli syai." Allah itu mewajibkan kita berbuat baik dalam segala sesuatu. Apapun itu. Segala sesuatu harus ada perbuatan dibarengi dengan perbuatan baik. Gak boleh ada kezaliman. Sampai-sampai Nabi mencontohkan yang betul-betul jarang ada kebaikan. Apa? Membunuh. Kata Nabi, "Idza qataltum," kalau kalian bunuh manusia nih, "Fa'asinul qitlah," maka perbaguslah cara bunuhnya. Ya, apa cara bunuh yang bagus, Ustaz? Bunuh langsung mati. Bunuh yang langsung mati agar dia gak tersiksa. Karena itulah gak boleh ditembak kakinya dulu, kejet-kejet dia, telinganya potong dulu. Itu gak boleh, itu namanya nyiksa, haram hukumnya, walaupun pada orang kafir. Orang kafir tetap haram. Kata Nabi, kalau mau bunuh langsung bunuh, penggal. Itulah al-gojo itu. Langsung potong kepala. Karena dengan itu dia langsung mati. Langsung tembak jantung kalau sekarang ini. Ya, kalau di Yaman itu hukuman mati tembak sini. Ya, tembak sini pas otak. Itu rata-rata pasti matinya. Nah, jika dalam membunuh pun harus diperbagus caranya. Kelanjutannya, wa idza dabahtum fa'asbihha. Kalau kalian menyembelih, maka perbaguslah cara nyembelihnya. Ya, apa maksudnya perbagus cara nyembelih? Nabi menjelaskan, falyuhidda syafrata, hendaknya pisau yang dipakai nyembelih itulah tajamkan dulu. Tajamkan dulu. Jangan gini-gini belum mati-mati, repot. Tajamkan dulu. Yang kedua, wal yurih dabihata. Biarkan hewan sembelihan itu dia istirahat. Apa arti istirahat? Yaitu tidak diikat empat kakinya semuanya. Tinggalkan kaki kanan dalam keadaan terlepas. Sehingga dia kaki kanan itu ketika disembelih hewan, kaki kanannya gerak, itu untuk memompa darah biar banyak keluar. Sehingga dengan itu dia cepat mati. Kalau kita ikat empat-empatnya, itu menyakitin hewan. Ini di dalam hadis Nabi yang jarang dipraktekkan sekarang ya. Nah, cuman itu cara yang berbuat baik dalam membunuh hewan, ikan itu ya boleh dengan cara yang zalim nggak boleh. Yang kedua apa? Bangkai belalang ya. Belalang itu istilahnya tanpa disembelih pun boleh dimakan ya, bangkai belalang.
dan disamakan dengan ikan semua hewan yang hidup di laut dan tidak hidup di dua alam. Ya. Semua yang hidup di laut itu masuk kategori hewan yang halal, bangkainya halal, walaupun bentuk hewan haram. Walaupun bentuk hewan haram. Contoh cacing laut. Cacing laut halal. Ya. Ular laut, ular tapi di laut aja, dia nggak bisa hidup di luar. Di luar air nggak bisa, halal. Laut ya, yang laut. Ya, bulu babi. Bulu babi. Namanya aja haram Ustaz. Tapi bulu babi halal. Yang bentuk duri itu loh. Nah, halal walaupun namanya haram, ini cuma nama, Pak. Ya, sehingga tidak masalah, yang penting di laut. Ya, terus wa amal daman, adapun dua darah yang halal, al-kabid yaitu limpah atau hati ya, watihal dan limpah. Limpah itu kalau warnanya merah muda. Ya, kalau dimasak itu jadi paruh. Paruh biasanya kalau di warung pandai itu ada paruh. Nah, paruh itu aslinya darah, ya, aslinya darah. Sama dengan hati, aslinya darah. Tapi yang nggak boleh tetap najis, darah dibekukan. Ini ada orang darah dibekukan. Jadi kayak hati, rasanya mirip hati. Tapi dia haram karena najis. Kalau memang hati itu halal. Tapi kalau darah beku, haram. Ya, karena itulah orang-orang non-muslim itu kadang-kadang membunuh hewan itu dengan ditusuk hidup-hidup. Bukan disembelih, ditusuk hidup-hidup. Ya, kayak ayam itu biasanya ditusuk lehernya hidup-hidup. Ya mati akhirnya. Kenapa? Biar darah nggak keluar. Sehingga darah itu bergabung dengan daging jadi gurih katanya. Padahal jadi bangkai. Nah, orang Cina kalau sudah Imlek, babi itu ditusuk dari belakang sampai tembus mulut. Ya. Kenapa? Agar darahnya nggak keluar, sudah bergabung dengan daging. Nah, itu cara yang nggak Islami. Dan Islam benar-benar bersih dalam hal ini. Ya. Agama yang benar-benar dari Allah Taala. Ya, ini itu untuk darah. Termasuk darah adalah nanah. Hukumnya najis. Ya. Terus kemudian di antara yang najis lagi adalah bangkai. Bangkai itu apa? Bangkai itu adalah hewan yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Itu hewan yang mati bukan dengan sembelihan syar'i. Nah, sembelihan syar'i itu punya syarat. Ya. Saya hapus dulu nih ya. Jadi untuk sembelihan syar'i itu ada syarat. Pertama, hewannya halal. Hewan halal. Ya, nyembelih kucing pakai bismillah tetap bangkai karena kucing hukumnya nggak halal dimakan. Oke, bismillah saya Ustaz. Oh, bismillah ya tetapnya jadi bangkai. Ya. Pertama, sembelihan syar'i itu hewannya harus halal. Berarti harus belajar mana hewan halal, mana hewan haram. Ya. Hewan itu lebih banyak halal atau haram? Siapa bisa jawab? Hewan itu lebih banyak halal apa yang haram? Hah? Halal lebih banyak. Betul itu. Apa alasannya? itu anak-anak SD. Saya kira ini jawaban intelektual. Jadi dalam hal ini yang lebih banyak halal. Kenapa? Karena dari 3 jenis hewan, ada hewan darat, ada hewan udara, bangsa burung ya, hewan udara, ada hewan laut atau hewan air. Itu dalam kitab disebutkan bahwasanya jumlah hewan darat ya itu 10 kali lipatnya manusia. Sekarang manusia itu 6 miliar.
Jumlah hewan darat itu 60 M, 60 miliar. Hewan darat semuanya. Ya, jumlah burung, hewan yang berterbang tuh, itu 10 kali lipatnya hewan darat. Ustaz, saya jarang lihat burung. Iya di kota, kan di hutan. Banyak. Kelelawar munculnya malam tuh. Jumlahnya nggak pernah kita ngitung karena kita tidur. Banyak hewan udara itu mengalahkan 10 kali lipatnya hewan darat. Dan hewan laut 10 kali lipat hewan burung. Jadi di sini hewan laut itu paling banyak. Kayak itulah tiap hari dipancing, di jalan, gak habis-habis. Saya pernah melihat ikan paus itu kalau sekali makan ikan itu sampai 2 ton, 3 ton sekali makan. Loh, itu berapa ribu ikan dimakan, berapa paus yang makan satu hari. Tapi gak habis-habis, Masya Allah. Menunjukkan berarti yang halal lebih banyak dari yang haram. Sehingga dalam ini kita harus mengenal ciri-ciri hewan haram itu kayak apa sih? Nah, ini pakai bagan lagi nih. Ya, hewan haram. Ya, saya kasih inisial. Bertaring kuat. Semua hewan yang bertaring kuat, ya, itu hukumnya haram. Ya, kalau bahasa kita itu karnivora. Karena rata-rata hewan pemakan daging pasti kasih taring sama Allah. Ya, harimau, singa, serigala, itu semuanya yang bertaring kuat. Kuat ya, itu hukumnya haram. Yang kedua, ya, kodok, walang, biawak, kepiting. Kepiting 2 alam ya. Hati-hati dengan kepiting ya, yang kepiting nggak boleh berarti makan. Ya, 2 alam kepiting berarti. Nah, kalau rajungan pasti dia di laut, pasti itu. Yang di laut itu ya, yang kalau di darat dia nggak awet, nggak lama. Lalu kalau kepiting ini, kalau saya sendiri nggak makan, bisa nggak bilang haram tuh ya, saya nggak makan itu aja. Jadi yang 2 alam, semua yang hidup di 2 alam. Contoh ya apa? Anjing laut, walrus itu. Ya, penguin, itu semua di 2 alam. Ya. Ada ular 2 alam. Itu renang aja, itu renang. Lain 2 alam, dia renang aja. Ya. Nanti sapi kecebur 2 alam. Sapinya kecebur. Jadi dalam hal ini apa namanya, yang 2 alam, yang artinya yang dia ini bisa di air lama, bisa di darat lama. Terus kemudian yang selanjutnya, yang punya cakar kuat, ya, yang punya cakar kuat ini berarti hewan-hewan burung, elang, gagak, rajawali itu yang haram, ya. Termasuk yang punya paruh kuat, ya, hewan burung yang punya paruh apa namanya itu, nah, ya, itu hukumnya haram. Kemudian selanjutnya yang haram dibunuh, yang haram dibunuh, hewan yang haram dibunuh. Setiap yang haram dibunuh, dalam hadis ada hewan yang haram dibunuh, burung hudhud, terus apa lagi, semut, pokoknya ada itu hewan-hewan yang haram dibunuh itu ada. Kemudian selanjutnya yang diperintah dibunuh, ya, perintah untuk dibunuh.
ya, kalajengking, ular, lipan, tikus, cicak itu, ya. Selanjutnya yang melata. Ini banyak ini, ya, melata. Hewan istilahnya itu hasyarat, serangga-serangga. Semua model serangga itu, nah, haram, artinya hewan yang nggak boleh dikonsumsi. Ya, kalau ulat sagu, ya, walaupun ulat sagu namanya ulat, ya, ini ulat yang disagu, jadi hukum makan ulat yang ada di buah. Kalau Anda makan buahnya yang ada ulat, contoh apel nih, ngerti Anda ulatnya. Kelamaan Ustaz langsung begitu aja, keras-keras. Kok ada asin-asinnya itu apelnya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kalau karena Anda makan buah bukan makan ulat. Tapi kalau Anda pisah dulu. Ulatnya dulu baru apelnya. Itu haram. Ya, itu haram. Sama kayak orang keminum kopi yang ada semutnya, tidak apa-apa. Tapi kalau semutnya ya hukumnya haram. Ya, termasuk membunuh semut dengan sengaja itu jadi najis jadinya. Nah, ini hewan yang haram dimakan. Syarat pertama harus tahu ini hewan halal. Yang kedua, banyak betul yang kurang tempatnya. Ya. Ini dihapus kita ya. Ini mau bahas air, tapi hanya bahas najis. Ya, yang kedua syaratnya adalah yang nyembelih muslim. Yang nyembelih harus muslim. Kalau dia membunuhnya pakai mesin, ada ya mesin penyembelihan hewan itu ada. Itu yang mencet tombol harus muslim. Ya. Kalau yang nyembelih non muslim, walaupun itu hewan halal, tetap bangkai karena nggak ikut syariat. Ustaz, ya apa kalau saya nggak ngerti Ustaz? Saya ke pasar, lihat ayam sudah kepotong semua. Ada yang beli ayam potong ini hidup, jarang. Ayamnya rata-rata sudah mati, tapi kita nggak tahu yang bunuh siapa. Ini yang nyembelih siapa Ustaz? Saya mau tanya nggak enak. Maka di sini kalau kita nggak ngerti yang nyembelih siapa, maka dilihat sampean di pasarnya muslimin, pasar di tempat yang dominan muslim apa dominan non muslim. Kalau di pasar yang dominan muslim, ya pasar Senakin itu dominan muslim, Pak. Karena Grogot lebih banyak muslim daripada muslim. Maka nggak perlu sampean tanya, ini nyembelihnya muslim apa enggak, nggak perlu. Itu sudah halal. Ya. Tapi kebalikannya, Anda contoh ke daerah Irian Jaya, ke pasar di sana. Nggak boleh membeli daging ayam di situ, nggak boleh. Ya, hukumnya bangkai. Kecuali Anda tahu betul ini ayam yang nyembelih muslim, ngerti, lihat langsung, hukumnya halal. Jadi kalau di daerah yang banyak non muslim, beli hidup. Ya, banyak yang tinggal di Amerika, tinggal daerah-daerah yang banyak non muslim, itu nggak halal dia beli daging, beli ayam, nggak halal. Dia harus beli hidup. Baru dia sembelih sendiri atau nyuruh temannya muslim untuk nyembelih. Hukumnya halal. Bagaimana dengan hukum daging yang ekspor apa impor di luar? Apa istilahnya? Impor. Daging impor. Ya, daging beku. Kayak apa hukumnya itu? Dilihat dari mana impornya. Impor dari Saudi, Ustaz, aman aja. Aman, karena kebanyakan muslim. Ya, impor dari Brunei, aman. Dari Malaysia, aman, karena muslim mayoritas. Impor dari Inggris, nah dilihat dulu Inggris. Ya, cuman ada label halalnya ini. Ya.
Maka kalau seandainya ya label halal ini kita tanya, ini kenapa saya label halal? Ya karena daging sapi. Saya label halal karena dia sapi. Oh, nggak bisa dipercaya label halalnya. Kalau label halal karena dia ini sapi label halal, kambing label halal, nggak bisa. Karena ini kaitannya bukan urusan hewannya, ini urusan yang nyembelih siapa. Kalau yang mengasih nama label halal itu karena ngerti dari sana dipastikan yang nyembelih seorang muslim di sana itu. Dia sudah ada SK. Karena sekarang itu ada pelatihan juleha, juru sembelih halal, juleha. Itu kalau mereka sudah ada SK-nya, walaupun di negara non-muslim dan dipastikan yang nyembelih muslim, maka kita katakan ini halal walaupun dari negara non-muslim kita halal. Ya, itu kalau daging impor. Cuman tadi asal lebih baik cari yang jelas. Yang jelas. Paling jelas apa? Daging kurban. Paling jelas itu sudah. Nggak ada ragu lagi itu daging kurban itu sudah pasti jelas halal, halalnya pasti jelas. Ya, kalau yang dari pasar belum, ya selama kita tahu pasar. Kadang-kadang maaf, ya sebagian orang yang jual daging kijang payau itu kadang orang SP4 yang notabene orang timur bawa payau sudah mati. Ini hasil buruan nih. Oh ya sudah saya beli, berpotong-potong dijual. Kalau seperti modelnya bangkai. Kenapa? Karena buruan non muslim halal. Tapi kalau nyembelih dia atau buruan orang muslim, saya yang nembak tadi, saya yang manah tadi, saya yang manah, maka halal. Tapi kalau nggak jelas yang bawa siapa, saya tahu. Yang jauh bawa siapa masih nggak tahu. Yang penting dia jual sudah mati. Yo, itu berbahaya. Jangan sampai jual itu. Bisa jadi bangkai. Ya, karena orang sekarang maaf. Ya, kalau sudah sholat disepelekan, yang lain lebih sepele lagi. Tidak ngurus mana hal. Kalau sudah sholat disepelekan, jangan heran. Apapun yang penting jadi duit. Kalau sudah sholat disepelekan, ya maaf, sebagian di pasar, sebagian tidak memperhatikan sholat. Kalau sudah seperti itu, kita harus menjaga diri dari yang belum jelas. Nabi bersabda, "Da'ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah yang engkau ragu kepada yang engkau tidak ragu. Ya, nah, itu syarat yang kedua. Yang ketiga, nanti akan kita bahas, insyaallah tuhnya akan datang. Ya, untuk lihat sebagian ngantuk sudah. Ini nggak masuk ini ilmu nggak masuk. Ada yang mau bertanya silakan tanyakan. Oh iya. Waalaikumsalam. Ini saya kulitnya tanggiling itu sudah dikeringkan, jadi masih berbentuk ya binatang. Kemudian kita taruh di dinding untuk hiasan rumah itu. Ya. Tanpa disamakan. Kalau istilahnya menaruh sesuatu yang najis dijadikan hiasan, itu tidak ada istilah haram, tidak ada. Tapi kalau dia dibuat sesuatu untuk yang mulia, contoh dibuat untuk jilidnya Quran, jilidnya hadis, haram. Atau dipakai untuk sesuatu yang bersentuhan dengan ibadah sholat, itu haram. Tapi kayak contoh gigi harimau sumpama jadi kalung. Kenapa ini Ustaz? Saya pernah menaklukkan harimau, saya ambil giginya, masya Allah. Tapi harimau mati Ustaz, saya ambil giginya aja, ya repot juga. Bukan menaklukkan nyarannya. Itu tidak apa-apa. Cuman mau sholat harus dilepas. Ya Pak, kalau gigi saya sendiri Ustaz,
Ini copot pertama kali saya punya gigi, saya jadikan kalung sampai sekarang ini. Sah nggak saya pakai sholat? Hukumnya sah. Hukumnya sah. Karena bangkai manusia suci. Karena suci itulah boleh disolati di masjid. Kalau najis nggak boleh taruh di masjid, nyolatinnya pasti harus di luar. Tapi karena suci bangkai manusia boleh disolati di masjid, nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi seperti itu kalau nggak masalah itu. Tanya lain. Assalamualaikum. Ciri hewan ternak adalah yang memiliki paruh kuat. Paruh itu apakah termasuk ayam paruh? Iya. Iya. Apa namanya? Yang pertama, darah yang tersisa di daging hewan itu dimafu. Darah yang masih tersisa ya. Artinya sudah dibasuh tapi masih nempel darah itu dimafu. Artinya dimafu di sini najis tapi dimaafkan. Sehingga kalau dia dimasak nggak membuat satu panci najis. Nah, satu panci kan nggak sampai 2 kullah, ya, sehingga tapi dimaafkan. Tapi boleh dimakan apa enggak? Tidak. Ya. Kecuali kalau daging yang kemerahan. Daging kemerahan karena bukan terkena darah, bekas darah. Asar-asar ini bekas darahnya. Hukumnya enggak apa-apa. Ya, tapi kalau dia darah yang gumpal, nempel, ya, itu haram. Walaupun hukumnya najis tapi dimaafkan. Ya, hukumnya tetap tidak halal dikonsumsi. Terus yang kedua, masalah paruh itu yang dimaksud hewan burung yang karnivora. Arti paruh kuat itu yang dibentuk mencabik daging mangsanya. Ya, untuk mencabik, menggigit itu yang dimaksud paruh kuat itu. Ya, saya tadi bilang di awal, rata-rata hewan karnivora itu haram, rata-rata. Kalau hewan laut walaupun karnivora halal. Hiu karnivora, ya hewan predator itu piranha segala apa aripama namanya. Arapaima itu juga halal juga sama, walaupun predator semua. Ya. Nah, bahkan walaupun makan bangkai. Ya. Bisa piteng taruh lele kecil-kecil. 3 bulan dipancing 1 kaki besarnya. Halal nggak usah dimakan. Ya halal, tapi makruh. Memakan hewan namanya itu jalalah. Ya, jalalah itu hewan yang makan najis. Hukumnya hewan halal, ya, hewan halal tapi memakan najis. Hukumnya halal tetap. Cuman makruh. Ya, makruh. Ya apa cara biar nggak makruh, Ustaz? Itu disterilkan dulu, steril. Artinya dia tidak dikasih najis dulu, ya. Oh, ya. Jadi arti jalalah itu bukan jalalah, ya. Jalalah lafaz Allah ya. Lafzul jalalah tanpa tasydid itu lafaz Allah. Ini jalalah pakai tasydid. Itu hewan yang makan najis. Hewan halal makan najis. Ya, seperti apa? Ikan gabus atau makan tikus umpama. Saking besarnya gabusnya. Ada. Lele taruh sapi teng. Itu kan makan najis. Hukumnya makruh. Biar enggak makruh, sterilkan.
Artinya taruh di tempat yang dia nggak makan najis sudah berapa hari, seminggu lah. Setelah seminggu dia nggak makan najis, nggak makruh lagi, tidak masalah. Ya asal dia sudah nggak makan najis lagi. Nah itu. Sehingga dalam hal ini karnivora rata-rata itu adalah hewan yang haram dimakan. Baik itu jenis hewan darat atau hewan laut. Atau hewan burung ya. Memang ada di antara hewan darat itu yang punya taring tapi lemah. Taring tapi lemah. Contoh musang. Musang ini makan apa? Pisang, ayam juga makan dia. Ayam. Tapi kita nggak bilang dia karnivora, dia omnivora. Makan segala, daging juga makan, pisang juga makan. Dan taringnya lemah. Karena itulah di kitab itu musang itu masuk kategori halal. Cuman jarang kita makan musang ya. Nah, jarang kita makan. Karena tadi dia tidak punya taring kuat, nggak punya, sehingga nggak apa-apa. Nah, nggak punya taring kuat nggak masalah. Tanya lain? Oh iya. Assalamualaikum. Kita berwudu masih juga keluar darah apa sahur kita. Terus yang kedua, pada saat menyembelih hewan itu antara hewan laki atau perempuan itu apa ada perbedaannya doanya? Terus itu karena orang tua itu tarikan pisaunya itu berbeda antara laki sama perempuan, apa benar? Oh iya. Ya, yang pertama masalah darah yang keluar dari badan. Darah yang keluar dari badan itu nggak membatalkan wudhu, ya. Tidak batal. Jadi hadas kecil atau yang mewajibkan wudhu itu nggak termasuk keluar darah. Kecuali ada yang mengatakan mimisan. Mimisan itu yang muktamad nggak bikin batal. Cuman dia batalkan sholat. Tengah-tengah sholat keluar mimisan, itu afdolnya membatalkan. Kalau nggak dia batalkan, najis. Bahkan bisa bikin najis tempat sholat. Ya, mending dia batalkan, dia bersihkan dulu, baru dia sholat lagi. Nah, kalau keluar darah itu tidak masalah. Nah, terus apakah najis kalau sholat, Ustaz? Kalau sedikit tidak apa-apa. Dimakfu. Darah yang keluar dari luka kita atau bisul atau apa luka, ya itu kalau sedikit dan bukan dengan sengaja kita keluarkan, ya itu tidak masalah. Najis tapi dimaafkan. Sedikit ini semana sedikit itu. Ada yang mengatakan sedikit itu sebesar uang koin dinar, itu sedikit. Ya, orang kalau habis bekam dia pakai kaos putih itu banyak bercak darah di punggung, itu sedikit dimaafkan, ya. Dan bukan dengan sengaja. Kalau dengan sengaja perbuatan dia, ya hukumnya najis, nggak bisa dimaafkan. Terus yang kedua, tidak ada perbedaan ya masalah doa hewan betina atau jantan, tidak. Yang menjadi beda betina jantan itu di dalam afdoliyah kurban. Kalau dalam kurban paling afdol jantan. Betina boleh sah, tetap sama, pahalanya sama. Cuman afdolnya jantan. Ya. Walaupun di daerah kita beda jauh tuh harga sapi betina sampai 20-an. Sapi jantan 20, tapi betina masih banyak 15 sampai 12. Nah, sama-sama enggak apa-apa. Korban dengan betina sah. Enggak masalah. Ya. Walaupun dia kalah afdol. Kalau dibilang lebih utama mana? Nah, lebih utama laki. Tapi boleh kalau betina sah. Sah enggak masalah, ya. Ini khususnya bagi orang yang dia pengen kurban tapi dana minim.
Ya cari yang betina, lebih murah dan sah juga berkorbannya, tidak apa-apa. Sah ya. Daripada memaksakan harus jantan tapi hanya sudah nggak usah kurban, nggak cukup duit, jangan. Jangan sudah terkumpul nggak jadi, nggak cukup. Bisa beli betina, bisa beli betina. Ya. Nah itu di dalam masalah sama kayak di kita ini. Aslinya kalau untuk kambing, ya kambing sama sapi, afdolnya itu kurban kambing daripada sapi. Paling afdol. Jadi kita milih sapi. Dan kambing itu mana yang lebih afdol? Kambing yang bulu dikerimbat ya, atau domba? Itu domba lebih afdol. Kenapa? Karena Nabi nyembelih itu gibas, kambing gibas. Lebih afdol. Tapi kita jarang. Bahkan lebih murah di Indonesia ini. Lebih murah. Kambing gibas kalau di Bangil itu 1,2 juta dapat sudah. 1,3 dapat. Ya. Nah, padahal itu yang paling utama. Cuman kita cari yang kacang tadi itu, yang rambutnya halus tadi itu. Dan itu kalah daripada dengan domba kalau lihat afdoliyah ya seperti itu. Jadi nggak ada perbedaan masalah doanya, nggak ada. Ya. Pertanyaan lain, ibu-ibu. Insyaallah paham semua, insyaallah. Ya, semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu agama, jadikan kita sebagai ahli ilmi wa ahli khair. Dan semoga anak cucu kita juga senang majelis, senang ilmu, dan dijadikan mereka sebagai ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddithin. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخي الأتقياء لما نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقير بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.